Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Marianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi strategi pembelajaran integratif. Strategi pembelajaran integratif dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri utama yang menunjukkan bahwa pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan saling terhubung. Pendekatan ini menggabungkan beberapa mata pelajaran atau konsep ke dalam satu kesatuan pembelajaran, sehingga siswa tidak belajar secara terpisah-pisah. Materi yang disajikan selalu menunjukkan keterkaitan antar topik, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Pembelajaran integratif biasanya menggunakan tema atau proyek sebagai pemersatu materi yang membuat kegiatan belajar lebih bermakna dan menyeluruh. Nah, contohnya dalam pembelajaran PAI bertema menjaga kebersihan sebagian dari iman, guru menggabungkan beberapa aspek materi seperti akhlak, fikih, dan Al-Quran. Siswa kemudian mengidentifikasi bahwa pembelajaran tersebut bersifat integratif, karena materi tentang hadis kebersihan dikaitkan dengan praktik wudhu dan dipadukan dengan ayat Al-Quran tentang perintah menjaga kesucian diri. Siswa juga melihat bahwa semua materi saling terhubung dalam satu tema, sehingga mereka dapat memahami bahwa menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban fikih, tetapi juga bagian dari akhlak terpuji dan perintah dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual dapat diidentifikasi dari ciri-ciri yang menekankan hubungan erat antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran ini selalu mengaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi sehari-hari, sehingga siswa mampu memahami maknanya secara langsung. Dalam pendekatan ini, siswa belajar melalui pengalaman nyata seperti observasi lingkungan, praktik, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang mereka temui. Kegiatan belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi menuntut keaktifan siswa dalam membangun pemahaman sendiri. Nah, contohnya yaitu pada materi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengaitkan ajaran hadis tentang kejujuran dengan pengalaman nyata siswa di sekolah, seperti berkata jujur saat ujian, mengembalikan barang yang ditemukan, atau tidak memanipulasi absen. Siswa kemudian mengidentifikasi pembelajaran ini termasuk strategi kontekstual, karena guru menghubungkan nilai kejujuran dengan situasi konkret yang mereka alami. Selain itu, siswa diajak berdiskusi tentang kasus nyata yang pernah mereka lihat, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan mudah dipahami karena langsung terkait dengan kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu menjelaskan strategi pembelajaran integratif. Strategi pembelajaran integratif dalam PAI adalah pendekatan belajar yang menggabungkan beberapa aspek dalam pendidikan agama Islam, seperti akhlak, fikih, Al-Quran, dan hadis, ke dalam satu pembelajaran yang utuh dan saling berkaitan. Guru tidak mengajarkan setiap materi secara terpisah, tetapi menghubungkannya agar siswa dapat memahami hubungan antara ajaran Al-Quran, hadis, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran integratif membantu siswa melihat bahwa ajaran Islam saling menguatkan serta sama lain dan tidak berdiri sendiri. Contohnya yaitu ketika guru mengangkat tema menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Guru dapat mengintegrasikan ayat Al-Quran tentang kesucian, hadis tentang kebersihan, serta praktik wudhu dalam satu kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu menjelaskan strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual dalam PAI adalah pendekatan yang menghubungkan ajaran agama dengan
pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak memahami nilai-nilai Islam melalui pengamatan lingkungan, praktik langsung, diskusi, serta penyelesaian masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini membuat pembelajaran PAI lebih bermakna karena siswa tidak hanya menghafal ayat atau hadis, tetapi memahami bagaimana nilai tersebut diterapkan. Nah, contohnya saat mempelajari materi kejujuran dalam Islam, siswa tidak hanya membaca hadis tentang kejujuran, tetapi guru mengajak mereka membahas contoh nyata seperti kejujuran saat ujian, mengembalikan barang temuan, atau berkata apa adanya kepada teman dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rima Marianti dengan NIM 23531124. Nah, di sini Ibu akan membuat video mencontohkan strategi pembelajaran kontekstual dan integratif. Nah, menurut anak-anak Ibu, mengapa Islam itu memerintahkan umatnya sebelum beribadah itu untuk berwudu? Nah, benar sekali. Supaya kita itu suci atau bersih sebelum melakukan beribadah. Nah, ternyata bukan hanya itu. Menurut dari segi kesehatan atau biologi, ternyata dengan kita membersihkan bagian-bagian tubuh kita dengan berwudu itu banyak sekali membawakan manfaat bagi diri kita. Nah, contohnya itu dengan kita membasuh tangan, itu akan menghilangkan kuman yang ada di tangan. Nah, dengan kita berkumur-kumur, itu akan menghilangkan bakteri yang ada di dalam mulut kita atau menghilangkan bau mulut juga. Nah, dan dengan kita memasukkan air ke rongga hidung, itu akan membersihkan debu atau kotoran yang ada di rongga hidung kita. Nah, dengan kita membasuh wajah juga, itu akan membuat wajah kita itu segar. Dan juga dengan membasuh kaki. Nah, itu akan menghindari dari bau kaki dan menghilangkan kuman yang ada di kaki kita. Nah, jadi wudhu itu bukan hanya sebagai untuk beribadah, tetapi juga dari segi kesehatannya itu membawa banyak sekali manfaat. Jadi artinya ya menyatakan bahwa ajaran agama itu saling berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, selanjutnya yaitu contoh strategi pembelajaran kontekstual dengan materi wudhu. Nah, pernahkah anak-anak Ibu itu merasa ngantuk atau kotor, lalu setelah membasuh wajah atau tangan itu terasa lebih segar dan bersih? Nah, dalam wudhu kita juga membasuh bagian-bagian tubuh itu. Dengan kita membasuh wajah dan tangan tadi itu membuat kita lebih segar, dan juga dengan kita berwudhu itu juga membuat kita bersih dan lebih segar. Jadi kita itu siap belajar dan beribadah. Nah, jika tangan anak-anak ibu itu kotor, apa yang anak-anak ibu lakukan? Nah, dengan kita membasuh tangan tersebut, itu akan menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, dalam wudhu itu juga kita membasuh tangan kan, nah agar bersih dan sehat. Nah, kesimpulannya yaitu wudhu itu hanya bukan sebagai syarat kita untuk melakukan beribadah atau sholat, tetapi wudhu itu juga membawa manfaat bagi kesehatan kita. Misalnya kita itu bersih, sehat, terhindar dari bakteri atau kuman. Nah, dalam kita membasuh tangan atau wajah atau kaki, hidung, itu juga termasuk bagian-bagian dari wudhu. Jadi wudhu itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.